Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang kedua. Selamat menikmati. Pada kisah sebelumnya telah diceritakan, ketika matahari terbit di pagi harinya, iring-iringan itu pun telah meninggalkan hutan perburuan kembali ke taman di sebelah padukuhan Pana Wijen yang baru. Derap kaki-kaki kuda yang melontarkan debu di atas rerumputan yang kering di padang karautan segera menarik perhatian orang-orang yang tinggal di padukuhan baru itu. Akuwu sudah kembali. Iya, Akuwu sudah kembali. Beberapa orang pengawal yang berada di taman di seputar Blumbang itu yang mengawal pesanggrahan Ken Dedes pun segera melihat mereka pula. Agak lebih cepat dari rencana, desis para pengawal yang tinggal di pesanggrahan. Ken Dedes yang segera diberitahu pun menjadi heran, bahkan ia menjadi cemas kalau sesuatu telah terjadi sehingga masa berburu itu dipercepat. Karena itu, maka dengan tergesa-gesa ia berkemas untuk menyambut kedatangan suaminya. Tetapi ternyata Ken Arok yang berkuda di paling depan tampak segar bugar. Ken Dedes menarik nafas dalam-dalam ketika Ken Arok kemudian meloncat turun dari kudanya. Ken Dedes segera mendekatinya sambil berkata, "Hamba menjadi cemas, tuanku, karena justru rombongan ini datang terlampau cepat dari rencana. Syukurlah kalau tidak terjadi sesuatu atas tuanku." Dada Ken Arok berdesir mendengar sambutan itu, seperti anak-anak yang merasa bersalah. Maka sebelum Ken Dedes bertanya lebih lanjut, ia berkata, "Tetapi aku tidak sengaja mengubah rencana ini, Ken Dedes. Tiba-tiba saja aku ingin kembali, seakan-akan sudah terlampau lama kita tidak bertemu." Ken Dedes menjadi kemerah-merahan, tetapi ia benar-benar tidak mengerti kenapa Ken Arok itu tiba-tiba menggandengnya masuk ke dalam perkemahan. Tingkah laku Ken Arok benar-benar membuat Ken Dedes menjadi heran. Meskipun Ken Arok adalah seorang suami yang baik sejak mereka kawin, namun tiba-tiba saja Ken Arok menjadi seperti seorang pengantin yang baru saja dipertemukan di pelaminan. Tetapi Ken Dedes tidak menaruh prasangka apapun. Ia menyangka bahwa sesuatu sedang bergetar di dalam dada Ken Arok. Mungkin ia sedang tidak berminat untuk berburu di hutan, atau kelelahan yang mencekamnya. Mungkin badannya, tetapi juga mungkin pikirannya. Sebagai seorang istri yang baik, Ken Dedes berusaha untuk berbuat sebaik-baiknya. Namun kegelisahan yang kadang-kadang mencekam Ken Arok sehingga mempercepat detak jantungnya teraba oleh perasaan halus seorang istri. Meskipun Ken Arok berusaha bersikap sebaik-baiknya,
Tetapi tangan Ken Dedes merasakan getar yang tidak wajar pada arus darah suaminya. Meskipun demikian, Ken Dedes tidak segera bertanya sesuatu. Ia mengharap bahwa ia akan menemukan kesempatan atau bahkan Ken Arok sendiri akan mengatakannya. Tetapi Ken Arok tidak mengatakan sesuatu. Sehari Ken Dedes menunggu, bahkan di hari berikutnya Ken Arok sama sekali tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkin akulah yang berangan-angan, berkata Ken Dedes di dalam hatinya. Sehingga dengan demikian ia sama sekali tidak lagi berniat untuk bertanya. Meskipun sikap Ken Arok kadang-kadang masih menumbuhkan pertanyaan di dalam dirinya. Demikianlah, maka musim berburu kali ini telah menimbulkan persoalan baru di dalam Istana Tumapel. Persoalan yang akan berekor panjang sekali. Pada saatnya, maka rombongan Akuwu pun kembali dari padang karautan. Meskipun hasil buruan mereka kali ini tidak begitu banyak, tetapi kesan yang dalam telah terpahat di hati Ken Arok. Kesan yang selalu diusahakannya untuk tetap tersembunyi di dasar hati. Namun yang tidak disangka-sangka telah terjadi di antara rakyat dari Padukuhan Panawijen Lama yang sedang melambe-lambekan tangan mereka. Ketika mereka melepaskan Ken Arok dan Ken Dedes kembali ke istana, terdapat seseorang yang hampir tidak mengerti atas penglihatannya sendiri. Hampir tanpa berkedip, dicobanya untuk mengerti siapakah yang duduk di atas punggung kuda di samping tandu Ken Dedes. Bukankah yang berkuda itu adalah Akuwu yang baru? Ia bertanya kepada seseorang yang berdiri di sampingnya. Iya, Ken Arok. Ia jugalah yang membantu kami membangun bendungan ini. Ia jugalah yang atas perintah Akuwu Tunggul Ametung membangun taman yang sekarang dipakainya sendiri sebagai pesanggrahan. Orang itu mengerutkan keningnya, bahkan kemudian kepalanya digeleng-gelengkannya tanpa sesadarnya. Kenapa? Bertanya orang di sampingnya. Tidak apa-apa, jawabnya. Apakah kau heran? Memang jalan hidup seseorang kadang-kadang mengherankan. Tetapi sejak ia masih seorang pelayan dalam, ia sudah menunjukkan beberapa kelebihan. Orang yang bertanya tentang Ken Arok itu mengangguk-angguk. Kalau kau melihat sendiri waktu itu, kau akan sependapat dengan aku bahwa sudah selayaknya lah ia menjadi seorang Akuwu dan menjadi suami Ken Dedes. Orang itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Aku memang mengaguminya, katanya kemudian. Iring-iringan Akuwu itu pun semakin lama menjadi semakin jauh. Namun orang yang keheran-heranan itu masih saja berdiri di tempatnya. Bahkan sambil mengusap-usap matanya ia berkata kepada diri sendiri. Apakah aku sudah tidak dapat membedakan penglihatan atas orang-orang Tumapel? Akhirnya ketika orang-orang Panawijen telah meninggalkan tempatnya, orang itu pun berjalan dengan kepala tunduk, seakan-akan sedang menghitung langkahnya sendiri. Aneh, menurut pendengaranku, orang yang membunuh Empu Gandring itu jugalah yang membunuh Akuwu Tunggul Ametung, bernama Kebu Ijo. Desah orang itu di dalam hatinya. Namun tiba-tiba ia terkejut sekali sehingga selangkah ia terloncat. Hei, kau terkejut? Bertanya seseorang yang menggamitnya.
Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Sedikit. Kenapa kau begitu mudah terkejut? Apalagi di siang hari begini. Aku sedang memikirkan sesuatu, berkata orang itu, dan nada suaranya tiba-tiba merendah. Aku berpikir tentang aku itu, Agni. Mahisa Agni, orang yang telah mengejutkan itu, mengerutkan keningnya. Kemudian ia bertanya, kenapa dengan aku itu? Orang itu tidak segera menyahut. Baru sejenak kemudian ia bertanya, kau telah dikenalnya dengan baik? Iya. Kau sudah menjadi keluarga dari aku berdua? Iya. Orang itu tidak melanjutkan kata-katanya, sehingga Mahisa Agni bertanya kepadanya, kenapa? Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Apakah ada sesuatu yang menarik perhatianmu? Sejenak orang itu berpikir, namun kemudian ia menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Namun jawaban itu justru telah membuat Mahisa Agni bertanya-tanya di dalam hati. Dipandanginya orang itu tajam-tajam. Aku melihat sesuatu tersembunyi di dalam hatimu. Mahisa Agni lah yang ini bertanya. Ken Dedes adalah adikku. Mungkin aku dapat menjelaskan teka-teki yang barangkali mengganggumu. Orang itu berpikir sejenak, namun sekali lagi ia menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Jawaban itu justru merupakan teka-teki yang sulit sekali bagi Mahisa Agni. Karena itu, maka ia menjadi semakin ingin mengetahui apakah yang menjadi sebabnya, sehingga orang itu menaruh perhatian yang asing kepada suami istri itu. Karena itu maka ia pun mendesak. Ada sesuatu yang menarik perhatianmu, dan hal itulah yang ingin aku ketahui. Orang itu menggelengkan kepalanya. Tidak ada apa-apa. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia tidak dapat memaksa orang itu untuk mengatakan sesuatu kepadanya. Karena itu, sambil menarik nafas dalam-dalam, ia berkata, apa boleh buat, tetapi sikapmu mengatakan kepadaku bahwa ada sesuatu yang kau anggap aneh pada aku dan istrinya. Tidak, kau berprasangka. Mahisa Agni pun kemudian meninggalkannya sendiri. Sejenak orang itu masih berdiri di tempatnya. Kemudian dengan langkah gunte ia pun pergi ke padukuhan baru dari rakyat Panawijen. Namun ternyata penglihatannya itu benar-benar telah mengganggu perasaannya. Ketika malam datang, sekejap pun ia tidak dapat memejamkan matanya. Wajah aku yang baru itu selalu membayang di pelupuk matanya, sehingga bayangan itu kemudian menjadi beban yang semakin lama semakin berat di hatinya. Matakulah yang agaknya sudah rabun, katanya di dalam hati. Seharusnya aku tidak menghiraukannya. Ditutupnya wajahnya dengan kedua belah tangannya. Kemudian ia pun menelungkup. Tetapi wajah aku masih tetap membayanginya. Kenapa wajah ini tidak mau pergi? Desisnya. Namun bagaimanapun juga ia berusaha. Wajah itu tetap membayang. Bahkan semakin lama semakin jelas. Ya, wajah itu, aku yakin. Tiba-tiba ia menggeram. Oh, gila! Desahnya kemudian. Aku sudah menjadi gila.
Orang itu pun kemudian bangkit dari pembaringannya. Perlahan-lahan ia melangkah keluar dari biliknya yang berada di Gandok Banjar Padukuhan Panawijen Baru. Ketika ia berada di halaman Banjar, terasa hatinya menjadi sedikit tentram. Terasa sejuknya malam menyusup sampai ke pusat jantungnya. Ia menarik nafas dalam-dalam. Ternyata aku tidak sedang bermimpi, tetapi apakah aku harus berterus terang? Orang itu tidak segera menemukan jawabnya ketika hatinya masih juga diamuk oleh kebingungan. Maka kakinya telah membawanya melangkah keluar halaman Banjar, turun ke jalan yang membujur di tengah-tengah padukuhan. Tanpa sesadarnya ia kemudian berjalan selangkah demi selangkah ketika para peronda di gardu di depan Banjar bertanya kepadanya. Maka jawabnya, "Udara terlampau panas, aku tidak dapat tidur, sehingga aku ingin berjalan-jalan menyejukkan diri sejenak." Tidak seorang pun yang mencurigainya. Orang itu adalah tamu terhormat bagi Panawijen karena ia adalah tamu Mahesa Agni. Namun meskipun orang itu telah berjalan hampir mengitari padukuhan, hatinya masih juga disaput oleh kegelisahan. Bayangan yang mengerikan selalu mengikutinya. Bukan sekedar bayangan Aku Tumapel dan istrinya Ken Dedes, tetapi tiba-tiba saja ia melihat wajah yang hampir dilupakannya. Empu Gandring. Oh, aku akan menjadi benar-benar gila. Dan orang itu sama sekali tidak ingin gila. Karena itu, maka di pagi harinya, setelah semalam suntuk ia tidak berhasil memejamkan matanya sekejap pun juga, ia menemui Mahesa Agni. "Mahesa Agni," katanya, "aku minta diri, hari ini aku akan kembali ke Lulumbang." Mahesa Agni terkejut. "Kenapa begitu tergesa-gesa? Aku sudah beberapa hari berada di sini. Tetapi sampai kemarin, kau sama sekali belum merencanakan untuk segera pulang hari ini." "Tentu sudah, hanya barangkali aku belum mengatakannya kepadamu." Mahesa Agni mengerutkan keningnya. Ia menjadi semakin tidak mengerti akan sikap orang itu, dan ia berterus terang mengatakannya. "Aku menjadi bingung sejak kemarin melihat sikapmu yang asing itu. Aku kira kau memang menyimpan sesuatu di dalam hatimu. Apakah kau tidak lebih baik berterus terang padaku?" Orang itu mengerutkan keningnya. "Aku tahu bahwa kau telah dibebani oleh sesuatu. Kalau kau menyimpannya di dalam hatimu, maka kau akan selalu merasa gelisah. Tetapi kalau kau mau mengatakannya, barangkali aku dapat membantumu memperingan beban itu." Tetapi orang itu menggeleng. "Kenapa?" bertanya Mahesa Agni. Tatapan mata orang itu melontar jauh sekali. "Katakan, kalau itu suatu rahasia, maka aku berjanji bahwa aku pun akan merahasiakannya." Kini orang itu memandang wajah Mahesa Agni, kemudian perlahan-lahan ia berkata, "Agni, aku tidak ingin bahwa karena salah sangka atau prasangka-prasangka yang tidak pada tempatnya menyebabkan ketenangan yang sudah pulih kembali di Tumapel ini terguncang." Jawaban orang itu benar-benar tidak disangka-sangka oleh Mahesa Agni, sehingga ia menjadi sangat terkejut karenanya. "Apakah kau melihat sesuatu yang dapat menimbulkan keguncangan seperti yang kau katakan?"
Kalau benar demikian, kau pasti melihat sesuatu yang sangat penting. Tetapi, kau jangan mempercayai aku. Aku tidak mempunyai ketajaman penglihatan dan ingatan seperti seorang prajurit atau petugas-petugas apapun. Aku hanya sekedar seorang cantrik padepokan yang tidak berharga. Bukan kau yang menentukan, tetapi persoalan yang kau lihat itu. Orang itu, salah seorang cantrik dari padepokan di Lulumbang, tidak segera menyahut. Dadanya masih saja diamuk oleh keraguan-raguan yang sangat. Kalimat demi kalimat yang sudah tersusun dan terkumpul di bibirnya, tiba-tiba ditelannya kembali. Lebih baik aku tidak mengatakan sesuatu, Agni, berkata orang itu kemudian. Biarlah aku minta diri, datanglah sering ke Lulumbang, agar padepokan itu tidak menjadi terlalu sepi sepeninggal Empu Gandring. Tetapi Mahisa Agni menggelengkan kepalanya. Katanya, aku bukan anak-anak lagi. Aku dapat menimbang mana yang baik dan mana yang buruk. Karena itu katakanlah. Cantrik itu menarik nafas dalam-dalam. Aku tidak mau karena kesalahan penglihatanku Tumapel menjadi keruh kembali. Katakan, desak Mahisa Agni. Dada cantrik itu bergelora dahsyat sekali. Hampir saja ia tidak dapat menahan diri, sehingga sarafnya benar-benar terpengaruh oleh persoalan yang disimpannya. Jagalah dirimu sendiri, bisik Mahisa Agni. Kau tidak akan dapat melepaskan diri dari tekanan perasaanmu siang dan malam. Tetapi apabila hal itu sudah kau katakan, maka apapun akibatnya, namun dadamu akan menjadi lapang. Apakah aku harus mementingkan diriku sendiri? Ia bertanya. Apakah kau yakin bahwa akibatnya akan selalu jelek? Iya. Kau salah sangka. Sekali lagi aku katakan, kalau hal itu kau anggap rahasia, aku akan merahasiakannya. Kalau kau keliru, aku akan membantu menemukan kebenarannya. Kalau aku mampu. Sekali lagi cantrik itu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia berkata, baiklah Agni, tetapi mudah-mudahan aku keliru atau kau tidak mempercayainya. Mahisa Agni tidak segera menjawab. Dibiarkannya cantrik itu menelan ludahnya, kemudian berkata tersendat-sendat. Agni, menurut penglihatanku, orang yang bernama Ken Arok itulah yang pernah datang ke padepokan Empu Gandring pada saat Empu Gandring terbunuh. Heh? Serasa darah Mahisa Agni berhenti sesaat. Dipandanginya cantrik itu dengan tajamnya, sehingga kepalanya tertunduk dalam-dalam. Mahisa Agni tersadar ketika ia mendengar cantrik itu berkata, mudah-mudahan aku keliru. Mahisa Agni menarik nafas panjang-panjang untuk menenangkan gejolak di dalam dadanya. Kemudian ia berdesis perlahan-lahan. Tetapi bukankah orang yang datang waktu itu ke padepokan memakai kalung yang berwarna kekuning-kuningan? Iya, orang itulah yang memakainya. Tetapi kemudian dilanjutkannya. Sekedar menurut penglihatanku Agni, apalagi waktu itu malam hari, lentera di regol halaman tidak begitu terang dan mataku barangkali memang sudah rabun. Mahisa Agni seolah-olah membeku untuk sejenak. Ia tidak menyangka bahwa ia akan mendengar keterangan serupa itu.
Sudahlah Agni, jangan kau hiraukan. Aku hanya sekedar mengurangi beban yang memberati dadaku, seperti yang kau sarankan. Aku tidak bermaksud menuduh aku itu bersungguh-sungguh. Tunggulah sebentar, berkata Mahesa Agni. Bagaimana pendapatmu tentang kebu ijo? Aku belum pernah mengenal kebu ijo, tetapi bentuk tubuhnya jauh berbeda dengan Ken Arok. Sehingga seandainya yang datang waktu itu benar-benar kebu ijo, kau pasti tidak akan keliru bahwa yang datang itu adalah orang yang sekarang menjadi aku. Entahlah Agni, sudah aku katakan, aku dapat keliru, dan kemungkinan itulah yang terbesar dapat terjadi. Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba ia berkata, sebaiknya kau tidak pulang ke Lulumbang. Kenapa? Kau tetap tinggal di padukuhan ini. Maksudmu? Demi keamananmu, meskipun seandainya kau keliru, tetapi apabila orang yang pernah kau lihat itu benar-benar bukan kebu ijo dan kini ia masih hidup, maka ia akan berusaha untuk menghilangkan dan melenyapkan semua saksi, termasuk kau. Tetapi Cantrik itu menggeleng. Kalau hal itu akan dilakukan Agni, waktunya sudah cukup lama sejak Empu Gandring terbunuh. Ternyata aku masih tetap hidup sampai saat ini. Mahesa Agni menganggukkan kepalanya, tetapi ia menjawab, mungkin sampai saat ini kau tidak termasuk hitungan. Tetapi apabila pembunuh itu teringat bahwa kau masih ada, maka kau akan terancam. Kalau hal itu terpaksa terjadi Agni, aku akan mengalaminya dengan senang hati sebagai tanda setiaku kepada Empu Gandring yang sudah terbunuh lebih dahulu. Kalau persoalannya hanya sekedar itu, biarlah kau terbenam dalam kesetiaanmu itu. Tetapi mungkin kau yang masih tetap hidup sangat diperlukan. Apalagi kalau ternyata bahwa pembunuhnya benar bukan kebu ijo. Karena aku ikut menentukan pada saat kebu ijo dihukum mati. Mahesa Agni berhenti sejenak. Lalu katanya, memang mungkin orang yang datang itu bukan kebu ijo sendiri, tetapi pesuruhnya. Namun apabila ada pembuktian yang lebih nyata, maka hukuman atas kebu ijo menjadi semakin mantap. Tetapi sebaiknya aku kembali ke Lulumbang Agni, apapun yang akan terjadi. Bertahun-tahun aku berada di padepokan itu. Cantrik itu berhenti sejenak. Aku menyesal bahwa aku telah berkunjung kemari pada saat aku datang pula untuk berburu, sehingga hayalanku sudah terkacaukan oleh penglihatanku yang kacau pula. Sekali lagi ia berhenti sejenak, lalu katanya, maafkan aku Agni, bahwa aku telah menumbuhkan prasangka di dalam dirimu, tetapi lupakanlah kata-kataku semua. Anggaplah semuanya itu sebagai bualan yang tidak berharga sama sekali. Kepala Mahesa Agni terangguk perlahan. Cantrik itu adalah cantrik pamannya sejak ia masih terlalu muda. Sehingga karena itu, padepokan Lulumbang seolah-olah adalah tempat kelahirannya sendiri. Namun demikian Mahesa Agni masih mencoba menahannya. Katanya, aku tahu bahwa tidak ada tempat lain bagimu selain Lulumbang. Kesetiaanmu kepada Paman Empu Gandring menumbuhkan perasaan haru padaku. Tetapi kesetiaanmu dapat juga berbentuk lain, bukan sekedar menunggui padepokan itu. Mahesa Agni berhenti sejenak, kemudian katanya, aku adalah kemenakannya. Kematian Paman telah mengguncangkan jantungku, dan aku tidak sekedar menangisinya. Kalau memang ada suatu jalan yang lebih baik bagimu dan bagiku untuk menyatakan kesetiaan itu, maka marilah jalan itu kita tempuh. Maksudmu? Bertanya cantrik itu.
Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, "Kita akan melihat bersama-sama. Meskipun persoalan Empu Gandring dan Aku Tunggul Ametung dianggap sudah selesai, namun apa salahnya kita melihat kebenaran apabila itu masih memungkinkan. Kalau kita kemudian berkesimpulan apa yang terjadi itu sudah benar, kita akan menjadi lebih mantap. Tetapi kalau kebenaran itu tidak seperti yang telah kita lakukan, betapa pahitnya kita harus berani melihat dan mengakui kesalahan, dan sekaligus harus berani meluruskan yang salah itu." Cantrik itu menarik nafas dalam-dalam. Terdengar ia bergumam, "Itulah yang aku cemaskan sejak semula. Karena itu, lebih baik aku tidak mengatakan apa-apa." "Jangan bersikap begitu. Kalau kau melihat kesalahan, janganlah kesalahan itu kau endapkan saja di dalam hatimu. Meskipun kau tahu, itu akan menjadi racun sepanjang hidupmu. Karena apabila demikian, maka apa yang terjadi seterusnya adalah perbuatan-perbuatan yang beralaskan kesalahan itu. Tetapi sebaiknya kau berpendirian lain, Agni. Anggaplah bahwa mataku sekarang inilah yang salah." Kita tidak dapat menganggap yang salah itu benar dan yang benar itu salah. Anggapan yang demikian adalah pengingkaran atas kenyataan. Cantrik itu termenung sejenak dan Mahesa Agni berkata seterusnya, "Kau harus menunjukkan kesetiaanmu kepada Paman Empu Gandring. Kalau tuduhan kita atas Kepu Ijo itu memang keliru dan kau dapat menemukan pembunuh yang sebenarnya, kamu telah berbuat kebajikan atas paman yang sudah terbunuh itu." "Tetapi tidak," orang itu tiba-tiba berkata dengan nada yang tinggi. Terbayang kecemasan merambat di wajahnya. "Aku tidak mau melibatkan diriku dalam kesulitan yang dapat mengguncang ketenangan Tumapel." Tetapi Mahesa Agni menepuk pundaknya. "Kau sama sekali tidak gentar apapun yang terjadi atasmu apabila kau kembali ke Lulumbang demi kesetiaanmu kepada Paman Empu Gandring. Apakah kau dihinggapi oleh perasaan cemas apabila kau menempuh jalan lain untuk menyatakan kesetiaanmu itu?" Cantrik itu tidak menjawab. "Nah, bagaimana pendapatmu?" Cantrik itu menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan ia berdesah, "Apakah maksudmu dan apakah yang sebaiknya aku lakukan?" Mahesa Agni lah yang kemudian menarik nafas dalam-dalam. Matanya yang redup memandang jauh kepada bayangan-bayangan matahari yang bermain di dedaunan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus. Kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.